Nah, karena sulitnya mendapatkan JDM, juga karena gengsi dan tampilannya yang memang sangat keren, akhirnya banyak orang yang ambil jalan pintas, dalam artian memodifikasi. Nah, dari sinilah awal mula rancunya istilah JDM. Oke teman-teman, selamat malam. Karena video ini saya rekam pada malam hari, kali ini saya pengen ikutan Concord Challenge dari Incang Yip tentang JDM atau JDM Challenge. Sebenarnya sudah 4 atau 5 bulan lalu di video saya tentang Datsun Indonesia, saya sempat sedikit menyinggung tentang JDM, karena waktu itu saya agak merasa aneh mendengar istilah JDM di dunia perdekesan. Cuman waktu itu saya pikir ya sudahlah, biarkan dengan persepsi masing-masing. Nah, tapi tadi pagi saya ngelihat Incang Yip dan di grup Facebook sudah banyak teman-teman yang confirm untuk ikutan challenge ini. Jadi saya pikir ini waktu yang pas, mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit warna yang berbeda, khasana yang berbeda tentang apa itu JDM yang berhubungan dengan dunia diecast. Karena itu di sini sudah saya siapkan juga beberapa model mobil yang kental auranya dengan JDM. Oke teman-teman, kalau istilah Japan Domestic Market, saya yakin semua sudah tahu bahwa mobil JDM itu adalah mobil-mobil yang memang hanya untuk pasar domestik Jepang. Oke, lalu apakah benar mobil-mobil JDM itu hanya bisa keluar dari Jepang setelah 20 atau 25 tahun? Aturannya seperti itu, tapi bukan berarti kita nggak bisa datengin. Meskipun nggak harus nunggu 20 tahun lagi, bisa kita datengin melalui importir umum. Karena kalau melalui HTPM resmi tentu nggak bisa. Nah, biasanya importir umum itu hunting di showroom-showroom mobil bekas di Jepang, lalu membawa ke Indonesia. Cuman yaitu agak ribet karena berhubungan dengan regulasi, juga terutama masalah pajak menjadi berat. Oke teman-teman, kita ulas lebih dalam lagi, karena JDM itu sangat teknis, nggak melulu cuman tentang velgnya yang beda, bempernya yang beda, ataupun knalpotnya beda, atau joknya beda, tetapi lebih dari itu tentang teknologi. Nah, jadi kita ambil contoh misalnya Toyota Supra ataupun mobil-mobil yang lain ini, bukan berarti ini tidak ada yang non JDM. Saya bahasakan non JDM supaya lebih mudah. Jadi mobil-mobil ini ada spek khusus untuk JDM, tetapi juga dijual di luar negeri dengan spek yang berbeda. Karena sekali lagi JDM adalah lebih tentang teknis dan teknologi. Kita ambil contoh yang lain, Honda Vario, Honda Civic generasi ke-6 tentu beda dengan Civic Vario yang ada di Jepang, karena yang dari Jepang itu disebutnya VRS, dan itu yang JDM. Contoh sederhana yang lain adalah teknologi VVTi. Kalau di Jepang itu sudah ada sejak tahun 90-an, dan baru masuk ke Indonesia secara resmi itu tahun 2003 yang disematkan di mobil Vios atau mobil Corolla kalau nggak salah. Nah, itulah teman-teman perbedaan mendasar tentang mobil JDM dan non JDM, atau untuk pasar JDM dan pasar yang universal. Nah, karena sulitnya mendapatkan JDM, juga karena gengsi gitu ya, dan tampilannya yang memang sangat keren, akhirnya banyak orang yang ambil jalan pintas, dalam artian memodifikasi. Nah, dari sinilah awal mula rancunya istilah JDM. Tapi perlu digarisbawahi, bukan dari modifikatornya, tetapi biasanya dari pemilik mobilnya. Nah, akhirnya didatangkanlah part-part JDM itu, karena di Jepang juga dijual ya part-part JDM, didatangkan ke Indonesia untuk disematkan di mobil-mobil yang spek Indonesia, atau bisa menggunakan part-part aftermarket yang produk asli Jepang. Misalnya knalpot dan turbochargernya pakai HKS, lalu velgnya pakai NK, atau juga suspensi segala macamnya pakai Tanabe gitu ya, disematkan di mobil-mobil yang spek Indonesia. Nah, itu biasanya disalahartikan bahwa mobil itu sudah menjadi JDM, padahal bukan.
tetap itu adalah cuman JDM loop atau bahasa kerennya JDM tuner. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa didapat ya kira-kira perbedaan mendasar antara mobil JDM dan mobil untuk pasar universal. Jadi untuk membedakannya itu sangat sulit. Sekali lagi, bukan hanya mengenai grillnya beda, velgnya beda, atau bumpernya beda gitu ya. Jadi lebih kepada teknologi yang disematkan di mobil itu yang sangat berhubungan dengan performa mobil itu secara umum. Nah, lalu teman-teman, saat ini ada yang disebut kei-car di Jepang. Kei-car itu adalah mobil yang benar-benar JDM kalau menurut saya, karena tidak dijual di luar negeri. Kei-car itu biasanya bentuknya kotak-kotak, nanti saya munculkan gambarnya beberapa. Kei-car itu bukan brand mobil, tapi adalah spek mobil yang biasanya bentuknya kotak kecil, mirip dengan Karimun, tetapi yang lebih mendasar lagi, dia pakai cc cuma 660. Misalnya saya punya kapan hari itu, nah Suzuki Spasia mirip seperti ini. Tapi apakah ini JDM? Sebenarnya ini memang sejenis kei-car, tetapi ini juga dijual di luar negeri, tepatnya di India, Bangladesh. Ini sangat laris, tapi sekali lagi speknya beda. Kalau di India tadi speknya kalau nggak salah cc-nya 1300-an. Itu yang membedakan akhirnya Spasia ini yang di India dengan Spasia yang ada di Jepang beda. Yang di Jepang itu JDM. Oke teman-teman, lalu kalau dikaitkan dengan diecast, itu yang membuat saya semakin, ya sampai sekarang terus terang sangat bingung dari mana JDM-nya gitu kan. Belum lagi brand diecast sampai saat ini saya belum nemu yang mengeluarkan edisi JDM dengan tegas disebutkan misalnya Hot Wheels JDM atau Mayoret JDM dengan versi mobil yang apa gitu. Saya belum nemu, karena setahu saya Hot Wheels hanya mengeluarkan Japan Historic dari Japan Historic 1 sampai 3. Tetapi tetap saja ini adalah bukan JDM. Oke, yang kedua mungkin Jada. Ini dia teman-teman. Nah, Jada ini ditulisnya di sini adalah JDM tuner. Jadi bukan JDM. Oke teman-teman, jadi itu tadi persepsi atau pendapat saya tentang JDM yang saya dasarkan pada dunia otomotif, dan saya rangkum dari berbagai macam artikel yang saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa juga mengakses gitu ya. Oke, kita zoom sedikit beberapa JDM look. Maaf saya menyebutnya JDM look saja. Yang saya paling suka Toyota Supra ini teman-teman, edisi 50 tahunnya Tomica, keren banget. Juga Nissan Seviro nya Nona Christy Louis, ini keren banget menurut saya. Saya sangat suka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, yang nggak baik ditinggalkan. Saya juga akan sangat berterima kasih jika ada teman-teman yang berkenan menambah informasi atau mengkoreksi, karena ini hanya perbedaan persepsi. Karena saya tetap masih merasa aneh kalau di dunia diecast ada istilah JDM. Alasan saya pertama, sulit membedakan ini JDM atau bukan, karena itu tadi JDM adalah urusan yang sangat teknis. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, masih tetap dengan tema-tema yang menarik seputar perdiecastan. Jadi nggak hanya review tentang diecast ini seperti ini, diecast itu seperti itu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.